dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini, edisi hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, alhamdulillah kami hadir kembali dalam sebuah program Mutiara Al-A'la. Semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam kami sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarga, sahabat, serta kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik mitra JIC, bagi yang berada di luar Jakarta bisa bergabung di live audio streaming di www.islamiccenter.or.id atau di live Facebook Radio GIC. Baik mitra GIC, sudah hadir narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Umi Hajah Rosimah. Izinkanlah saya untuk menyapa narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Bagaimana aktivitas hari ini Umi? Alhamdulillah lancar. Setiap manusia yang beriman pasti pernah mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dan cobaan itu bisa berbentuk musibah yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus menghadapinya dengan sabar. Para mitra, bagaimanakah cara menghadapi ujian itu? Mari kita simak bersama dalam sebuah program Mutiara Al-A'la dengan tema 3 sikap menghadapi musibah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Umi Hajah Rosimah. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, setiap hari lisan ini selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan juga kebarokahan. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir kembali dalam sebuah program Mutiara Al-A'la bersama mitra GIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua akan mendapatkan pertolongan dan perlindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Shalawat teriring salam selalu tertuju kepada salah satu manusia yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan nur, cahaya kepada kita semua, minaz zulumati ila nur, sehingga kita semua terbebas dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafatul ujmanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra GIC
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, mungkin mitra GIC sudah paham, bahkan sudah tahu betul apa itu musibah. Musibah adalah kejadian yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Karenanya menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wala ju'i wa naqsim minal anfusi was samarat. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, harta, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik Umi, saya akan bertanya, seperti apakah orang yang sabar itu Umi? Terima kasih Bu Yuli. Orang yang sabar itu Al-Baqarah ayat 156 jawabannya. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mitra GIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, ada beberapa sikap positif ketika musibah itu terjadi. Yang pertama, mengokohkan kesabaran. Dalam kaitan ini, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongnya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassholat. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, menolong orang yang tertimpa musibah. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tertimpa musibah sudah pasti memerlukan pertolongan. Apalagi dia memintanya. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang ketiga, bersikap istiqomah dan optimis. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, dalam keadaan sesulit apapun, seorang muslim harus tetap istiqomah. Dalam arti kata, bertahan dalam kesabaran. Karena generasi zaman dahulu kala jauh lebih sulit dari sekarang. Tetapi mereka selalu istiqomah. Firman Allah dalam surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Umi, apa arti istiqomah dan bagaimana cara kita agar tetap istiqomah Umi? Terima kasih Bu Yuli. Pertanyaan yang sangat bagus. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah pendirian yang sangat kuat dan juga sangat teguh. Ada 6 cara agar kita tetap istiqomah. Yang pertama, niat yang lurus. Artinya, niatkan hati kita lillahi ta'ala,
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan riya, apalagi ingin dipuji oleh orang lain. Yang kedua, memahami syahadat. Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun. Karena dengan banyak membaca Al-Quran, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, hati kita terasa lebih tenang, lebih tentram, merupakan suatu obat yang sangat mujarab. Juga dengan Al-Quran, kita akan memberikan pertolongan dan juga syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah kita. Umi, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, Umi? Terima kasih Bu Yuli. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja berada, agar kualitas ibadah kita terus meningkat. Utamakan, jaga, pelihara sholatmu. Terutama sholat yang 5 waktu. Jangan sampai bolong-bolong. Diusahakan tepat pada waktunya. Karena apabila sholat kita bagus, insya Allah seluruh amal ibadah kita pun akan bagus. Tetapi apabila sholat kita jelek, maka seluruh amal ibadah pun kita akan jelek. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kelima, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Mitra GIC di mana saja berada, ada pepatah, apabila kita berteman, berkawan, atau bergaul dengan seorang tukang minyak wangi, maka kita pun akan terbawa wanginya. Barang siapa kita berteman, bergaul dengan seorang tukang pandai besi, maka kita pun akan terkena percikan api tersebut. Dan yang terakhir, berdoa dan berzikir. Mohonlah kepada Allah dengan terus mengingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Karena dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan mengingat kita. Dan apabila kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan melupakannya. Teruslah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berzikir. Banyak contoh yang kita bisa lakukan dengan cara beristighfar, bertasbih, dan bertahlil. Insya Allah hati kita akan terasa tentram dan juga terasa nyaman. Seolah-olah musibah yang menerpa kita, seolah-olah makanan kita sehari-hari. Kita menikmatinya dengan penuh kehusuan dan keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memberikan suatu musibah kepada kita di luar batas kemampuan hambanya. Mohonlah pertolongan pada Allah. Bangun, berdirilah, sholat, berdoalah kepada Allah Zat yang maha segalanya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Mengadulah kepada mereka, mengadulah kepadanya. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jangan mengadu ke sembarangan orang. Pilihlah orang yang tepat, orang yang soleh. Ada guru, ada para kiai, ada ustadz-ustadzah. Bergabunglah dengan mereka. Duduklah di taman-taman surganya Allah. Di majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu. Insya Allah kita akan selamat fi dunya wal akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, umumnya untuk mitra GIC di mana saja berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mitra GIC, kita dapat menarik kesimpulan pada pembahasan siang hari ini, yaitu adalah 3 sikap positif
menghadapi musibah. Yang pertama adalah dengan cara mengokohkan kesabaran. Yang kedua adalah menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Baik, Mitra GIC, apa yang telah disampaikan Umi Hajaros tadi tentunya sangat bermanfaat. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Mitra GIC, terima kasih kepada Mitra GIC yang telah bergabung. Insya Allah kami akan hadir kembali setiap hari Selasa pukul 13.30. Ini saatnya saya Yuliani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.